Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanihi al-hadi ila ihsanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini dalam surah At-Taghabun, yang mana sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-5 dan ke-6, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang kabar orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dikarenakan mereka berpaling dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait keadaan mereka, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, belum datangkah atau tidak datangkah kepada kalian tentang kabar orang-orang yang kafir dari umat-umat terdahulu, fadzaqu wabala amrihim, yang mana mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka yang sangat keras, walahum adzabun alim, yang mana mereka selain ditimpa adab yang sangat pedih, bagi mereka siksaan yang sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebab dari hal tersebut. Allah mengatakan, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum, hal tersebut mereka dapatkan dikarenakan telah datang kepada mereka para rasul-rasul bil bayyinat, dengan bukti-bukti. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada mereka untuk mengajak mereka, untuk menjelaskan mereka tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutus para rasul, para utusan, tidak saja dengan kefasihan mereka dalam berbicara, dalam mengajak, dalam menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka didukung dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat-mukjizat, sebagai bentuk bahwasanya mereka benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para rasul tersebut tidak satu mukjizat saja yang mereka miliki, tapi mukjizat-mukjizat yang lebih dari satu. Namun hal tersebut tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan, faqalu abasharun yahdunana, maka pantas seorang manusia yang sama seperti kita mau memberikan kepada kita petunjuk. Dalam ayat lain mereka mengatakan, waqalu ma li hadzal rasul, ya, rasul macam apa ini, ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq, dia makan makanan seperti kita, kemudian keliling-keliling di pasar. Kenapa tidak diberikan kepada mereka seorang malaikat yang menguatkan kalau mereka benar-benar rasul? Intinya mereka menolak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakafaru, mereka kafir, mereka ingkar, mereka menolak. Watawallau, dan mereka berpaling, tidak mengikuti para rasul tersebut, tidak mau mengikuti kebenaran. Wastaghnallah, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan keimanan mereka. Ya, jadi kalau kita beriman, kita taat, sekali-kali keimanan tersebut, ketaatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil untung dari itu semua. Ya, Allah katakan wastaghnallah, ya, meskipun mereka berpaling dan tidak mau beriman kepada para rasul tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya, Allah tidak butuh dengan keimanan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid,
dan Allah senantiasa maha kaya dan maha terpuji. Baik. Allah katakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada ayat yang selanjutnya. Allah menjelaskan masih terkait kepada orang-orang kafir, ya, bagaimana keadaan mereka selain mereka merasakan azab dan azab yang sangat pedih akibat dari perbuatan mereka. Kemudian dikarenakan mereka menolak para utusan para rasul, menolak kebenaran, Allah katakan za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman itu mereka berprasangka alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan setelah kematian mereka. Dalam ayat lain mereka mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ya. Siapakah yang dapat membangkitkan lagi seseorang, membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur? Ini i'tiqad, keyakinan mereka. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya tidak akan dibangkitkan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, "Bala," justru sebaliknya, "wa rabbi," dan demi Tuhanku, la tub'atsunna, ya, sungguhnya kalian pasti benar-benar akan dibangkitkan kembali, bahkan cuman tidak sekedar dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima amiltum. Jadi kita tidak hanya sekedar dibangkitkan kembali setelah kita meninggal, ya, bahkan setelah tulang-tulang kita hancur, ya, bercampur dengan tanah, tidak hanya sekedar dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Ya, bahkan kita akan dikabarkan tentang apa yang kita pernah perbuat di atas muka bumi ini. Sekecil apapun, di tempat manapun, ya, sepi apapun, ya, tidak ada yang melihat, ya, maka semua itu tercatat dan tersimpan rapi dan akan dikabarkan kepada kita, ya. Bukan hanya sekedar kita dibangkitkan, justru kita akan dikabarkan tentang apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Wadzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, katakanlah, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kita yang darinya tidak ada kemudian diciptakan menjadi ada, apa tak lagi hanya mengulang ciptaan yang sudah ada, ya. Ya. Maka kata Allah, wadzalika 'alallahi yasir, ya, bahwasanya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, kalau kalian mengetahui bahwasanya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan kalian, ya, dan mengabarkan setiap perbuatan yang kalian lakukan, fa aminu billahi wa rasulih, ya, bahwasanya akan ada hari pertanggungjawaban, ya, akan ada hari perkumpulan nanti, maka kalau begitu persiapkanlah untuk hari tersebut. Dengan apa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, war rasuluh, ya, wa rasuluhu, wa rasulihi, dan para rasulnya. Ya, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan. Apa yang dimaksud cahaya yang kami turunkan di sini? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan cahaya, ya. Oleh karena itu orang yang tidak pernah membaca Al-Quran maka dia akan merasakan kegelapan. Dunia ini gelap, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kesibukan dunia. Orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran maka dia, ya, seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan sifat cahaya, ya. Kalau ingin selamat, ingin jalan di atas muka bumi ini, ya, maka lengketlah dengan Al-Quran karena dia laksana cahaya. Dan itu bisa kita coba, seminggu enggak baca Al-Quran, ya, maka kita akan, ya, seperti orang yang kebingungan, ya. Mungkin, ya, kita mungkin merasa senang tapi ternyata di dalam hati kita ada sesuatu yang kurang, ya. Tapi tatkala seseorang membaca Al-Quran, ya, maka dia mendapatkan, ya, hal yang berbeda. Baik.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah ya maha teliti atas apa yang kalian lakukan ya. Lalu kita bilang apa namanya? Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-khabir ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang apa namanya? Yang kecil ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifatnya ini, yaitu al-khabir. Beda dengan al-alim. Kalau al-alim itu mengetahui sesuatu secara umum, tapi kalau al-khabir itu mengetahui sesuatu yang kecil secara teliti ya. Oleh karena itu ya, orang yang dapat menjaga pandangannya ya, dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalik azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, katakanlah kepada laki-laki muslim ya, laki-laki mukmin, untuk mereka menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang haram. Yang namanya pandangan ya, hanya kita saja yang mengetahui, orang lain enggak mengetahui. Di situ ada perempuan yang terbuka auratnya misalnya, kita enggak melihat, tapi kita lirik misalnya, orang lihat, oh ini kawan ini enggak ngelihat, padahal kita ngelihat. Atau kita memandang sesuatu dengan pandangan khianat ya. Orang enggak tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Baik, oleh karena itu Allah katakan innallaha khabirun bima yasnaun. Sungguhnya Allah maha mengetahui isi hati-hati kalian terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui hal-hal yang sifatnya kecil ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara umum, itu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala beralih kepada penyebutan tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua dari yang awal sampai yang akhir. Baik, kata Allah, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari yang dinamakan hari at-taghabun. Apa itu hari at-taghabun? Mari kita sebutkan at-taghabun maknanya. Apa itu at-taghabun? Hari mengungkapkan kesalahan-kesalahan. Yang kemarin kita sebutkan ma makna at-taghabun, dia diambil dari kata al-ghaban. Kerugian. Itulah hari kiamat. Di antara nama hari kiamat at-taghabun, yaitu hari ya akan nampak, akan semua merasa rugi ya. Orang-orang kafir merugi ya. Kenapa? Pada saat itu bagi-bagi warisan ya. Apa warisannya? Ya, penduduk syurga yang masuk syurga, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tidaklah salah seorang di antara kalian itu diciptakan kecuali telah ditentukan tempatnya, rumahnya di neraka dan rumahnya di surga. Jadi masing-masing kita ini sudah ada rumahnya. Ada rumahnya di surga, ada rumahnya di neraka. Kalau dia masuk neraka, ada rumahnya di sana. Kalau dia masuk surga, ada rumahnya di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang beriman yang masuk surga, siapa yang tempati rumahnya di neraka? Tanah dia, kaplingannya di neraka, siapa yang tempati? Orang-orang kafir. Akan ada warisan, bagi-bagi warisan nanti ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, oleh karena itu di antara kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga, satu istrinya atau lebih dari satu. Dari mana itu semua? Istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah istrinya orang-orang penduduk neraka, diwariskan kepada penduduk surga ya. Maka tatkala mereka melihat hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari
ya, semua orang merasa rugi. Sekali lagi kita katakan, semua pada saat itu semua merasa rugi. Dan teramat rugi adalah orang-orang kafir tatkala melihat hal tersebut. Kenapa dulu saya tidak beriman? Kenapa dulu saya tidak taat? Padahal hanya sebentar saja. Ya, ya. Ternyata inilah hari yang saya temukan. Orang yang beramal pun juga merasa rugi. Ya. Orang yang beriman pun juga merasa rugi. Kenapa saya kurang taat? Kenapa saya ibadah saya seperti ini saja? Ya. Bahkan orang yang berinfak pun juga merasa rugi. Kenapa infak saya segini? Ya. Kenapa enggak lebih banyak gitu kan? Dan itu nanti akan kita rasakan pada hari kiamat. Kenapa saya malas sholat? Ya. Kenapa ya apa namanya? Saya tidak memperbanyak sujud. Semuanya akan merasa rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan hari tersebut ya kepada kita semua. Subhanahu wa taala katakan dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal saliha. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal salih, yukaffir anhu sayyi'atih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jannat, yaitu kebun-kebun, yaitu syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka penduduk syurga kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kesuksesan yang besar, itulah kesuksesan yang nyata, itulah keberhasilan. Apa itu? Tatkala seseorang dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau mau sukses maka carilah kesuksesan ini, ya, bukan yang lainnya, ya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk penghuni neraka, khalidina fiha, mereka juga kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk kampung halaman, seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, untuk mempersiapkan hari tersebut, ya. Detik-detik yang kita lewati di atas muka bumi ini, ya, mungkin 60 tahun, ada yang Allah panjangkan usianya lebih dari jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Maka itu adalah detik-detik waktu yang menentukan seseorang nanti di sana, ya. 60 tahun, 50 tahun, 63, 73 atau 80 tahun, maka itu adalah waktu yang sangat menentukan seseorang sukses dan meruginya dia di akhirat, ya. Maka masih ada waktu tersebut, maka kita manfaatkan untuk, ya, agar bagaimana kita, ya, menjalani kehidupan yang kekal dan abadi pada hari akhirat kelak, hari kiamat, ya. Adapun sekarang, maka kalau dibandingkan tidak ada bandingannya, ya, kehidupan yang sekarang. Paling lama seorang enggak ada antara kita yang hidup 100 tahun, ya, 60, ya. Dan kematian itu kan selalu sifatnya dikatakan datang tiba-tiba. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid, ya. Sebab-sebab kematian itu banyak, tapi intinya satu kan, mati, ya. Ada yang mati tenggelam, ada yang mati sedang safar naik pesawat, kemudian pesawatnya jatuh, ada yang mati tabrakan, ada yang mati kena serangan jantung, ada yang mati tidur kemudian enggak bangun-bangun lagi. Banyak sebab-sebab kematian, tapi intinya mati satu. Kata seorang penyair, ta'addadatil asbab wal mautu wahid, ya. Bahwasanya sebab-sebab kematian itu banyak, namun intinya, ya, mati. Sudahkah kita mempersiapkan bekal tatkala hari tersebut datang menghampiri kita? Maka mumpung masih Allah Subhanahu wa taala berikan waktu, ya, yang waktu tersebut menentukan seseorang, ya, untuk menjalani kehidupan dan abadi di akhirat kelak, hendaknya dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi tersebut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada paragraf selanjutnya, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, ya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sungguhnya ada di antara kalian itu istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang mana mereka itu musuh bagi kalian. Ya, Allah mengingatkan kita bahwasanya dalam kehidupan dunia ini, ayyuhal ikhwah, ada di antara kita istri-istri kita itu, ya. Oh, masya Allah. Ayat 11. Oh, nah, sah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya berpindah kepada ayat selanjutnya, ya, tentang bagaimana orang-orang yang beriman ini ya tatkala ditimpa musibah hendaknya bagaimana sikap mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ukur untuk masing-masing kita. Sehingga tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sudah Allah ukur batas kemampuannya. Si fulan ini segini kemampuannya, maka musibahnya seperti ini. Si fulan ini musibahnya seperti ini kemampuannya. Kesabarannya seperti ini, maka seperti ini musibahnya. Tinggal dia menjalani saja, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma asaba min musibah." Ya. Tidaklah musibah yang menimpa kalian, yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala seseorang ditimpa musibah, itu sudah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan izinnya dan kemauan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita tinggal menjalani saja sebenarnya. Sakit-sakit memang. Tapi yakinlah bahwasanya musibah itu udah sesuai dengan takaran keimanan dan kesanggupan kita masing-masing. Ya. Mustahil seseorang itu ditimpakan musibah yang mana di luar dari batas kesabarannya, ya. Di luar dari kemampuannya untuk memikul musibah tersebut. Kemudian Allah ingatkan, "Wa may yu'min billahi." Barang siapa yang beriman kepada Allah tatkala turun musibah tersebut. Artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kesabaran saya dan saya terima, dia beriman. Allah katakan yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah hatinya. Dan ini di antara nikmat sebelum nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, ya. Jadi tinggal bagaimana sikap kita tatkala menghadapi musibah, ya. Penting seorang mukmin berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman tatkala menghadapi musibah. Sakit-sakit, ya. Mungkin ya, sampai meneteskan air mata, ya. Mungkin sampai mengalirkan air mata, ya. Mungkin seseorang sampai menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Diambil orang yang dia cintai, istrinya meninggal, ya, tetangganya, orang tuanya, anaknya, ya, atau mobil kesayangannya, atau benda-benda kesayangannya, ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tatkala dia menghadapi itu maka dia hadapi dengan keimanan. Dia yakin bahwasanya musibah yang dia hadapi tersebut, ya, adalah murni atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang beriman dengan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hatinya sehingga orang ini lapang hatinya, nerimo dia dengan musibah tersebut. Beda dengan orang yang tidak beriman, ya, tatkala musibah itu turun kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Baik. Karena selalu kita katakan bahwasanya di antara azab, ya, yang ditimpakan kepada seseorang, ya, tatkala turun musibah, ya, sebelum azab yang sebenarnya nanti pada hari kiamat adalah sifatnya, yaitu sifatnya dia tidak menerima tatkala musibah menimpa, ya. Dia marah, dia banting sana, dia protes sana, ya. Padahal tidak merubah keadaan. Baik. Itu kan sesuatu yang menyakitkan. Berbeda dengan dia terima,
ya. Dia mungkin bersedih, ya, tetapi dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, kemudian setelah itu Allah lapangkan dadanya, itu kan sebuah kenikmatan. Ya, penting seorang itu bersikap tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Apabila kalian berpaling, maka tidaklah dibebankan kepada Rasul kami kecuali sekedar menyampaikan. Jadi tugasnya para Rasul itu adalah untuk menyampaikan kepada umat. Ya, adapun umat, ya, yang memberikan hidayah, mau ikut, mau mendengar, mau mentaati perintah Rasul, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita juga dalam mengajak orang, ayyuhal ikhwah. Yang penting kita maksimal dalam mengajak seseorang dengan tutur kata, dengan ajakan yang baik, dengan dalil-dalil yang jelas, ya. Adapun mereka mau ikut, mau beriman, ya, mau mengikuti yang benar, maka itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat selanjutnya, Allahu la ilaha illahu. Allah adalah tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi setiap urusan kita, setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi, hendaknya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita apapun itu, maka hendaknya kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa dan maha kuat atas segala sesuatu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada firman-Nya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya dalam kehidupan ini, ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal saleh, terkadang seseorang itu terhalangi. Dan di antara hal-hal yang menghalangi tersebut, faktor-faktor yang menghalangi adalah faktor dari dalam rumahnya sendiri, yaitu istri dan anak-anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fahdharuhum, maka waspadalah kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu, ya, yang menjadi musuh bagi kalian. Baik, subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan istri-istri kita, anak-anak kita yang kita besarkan, ya, kita jaga dia dari terik panas matahari dan dinginnya hujan. Istri yang satu kasur, yang tidak ada aurat antara kita dengan dia, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui bahwasanya ada di antara istri-istri dan anak-anak kalian itu yang menjadi musuh bagi kalian, yang menghalangi kalian untuk sampai kepada Allah, yang menghalangi kalian dari beramal salih, ya. Dan ini benar, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, innal walada majbanatun wa mabakhalatun, ya, wa majhalatun wa mahzanatun. Sungguhnya anak itu, ya, dapat menjadikan seorang ayahnya sebagai seorang yang pelit, ya, seorang yang pelit, ya, seorang yang penakut, seorang yang bodoh, ya, dan seorang yang sedih, ya, menjadi orang yang penyedih. Baik. Seorang yang pelit, ya, tatkala dia mau berjihad, tatkala dia mau berinfak, misalnya dia melihat orang ini membutuhkan sesuatu, tiba-tiba dia ingin mengeluarkan, tiba-tiba dia ingat, aduh, anak belum beli susu, aduh, ini SPP-nya anak-anak lagi belum dibayar, akhirnya enggak jadi dia infak. Baik. Begitu juga istri, ya. Tatkala seorang ingin membantu orang lain, ingin menginfakkan, yang mana padahal infak itu adalah untuk siapa? Untuk orang itu atau untuk kita sendiri? Ya, untuk kita sendiri, kata Rasulullah SAW, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berikanlah infak yang terbaik, yang mana infak itu untuk siapa? Untuk diri kalian. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itu adalah harta sejati kita yang kita simpan. Ibaratnya cuma perpindahan rekening saja. Rekening dunia pindah kepada rekening akhirat. Masalahnya kalau kita ke akhirat ternyata kosong rekening kita.
Taib. Kosong rekening kita karena kita enggak pindahkan tatkala di dunia. Nah, seorang ayah itu bisa menjadi bakhil, bisa menjadi pelit gara-gara anak dan istri. Ya. Mau diinfakkan katanya, "Bang, janganlah bang. Ya, adik belum beli beli baju, belum beli ini, akhirnya enggak jadi lagi." Taib. Wa majbanatun, dan bisa menjadi penakut. Ya. Ada panggilan jihad. Ya. Akhirnya dia mikirkan, "Duh, kalau saya ikut jihad, ya saya gugur, saya mati, istri saya jadi janda, anak saya nanti siapa yang ngurus?" Akhirnya menjadi penakut. Wa majhalatun, dan bisa menjadi bodoh, ya, gara-gara keluarga, sehingga dia enggak mau meninggalkan istrinya belajar, ya. Harusnya dia belajar, akhirnya gara-gara terlalu sayang, terlalu cinta sama istri dan anak-anaknya, ya, rela dia dengan kebodohan tersebut. Wa mahzanatun, dan bisa menjadi orang yang penyedih, dan ini kita rasakan, dan itu manusiawi, bukan tercela, ya. Oleh karena kita, tatkala hal tersebut ini faktor-faktor yang menghalangi seseorang, kita disuruh untuk waspada, ya. Bukan berarti, oh kalau kayak gitu ya udahlah saya ceraikan istri saya, anak-anak saya apa, enggak. Oleh karena itu, subhanallah, di ayat ini, di ayat yang ke-14 ini sangat indah sekali. Ya, meskipun mereka menghalangi seseorang, meskipun mereka ini menghalangi kita dari ketaatan, ya. Bahkan sholat jamaah sekalipun, "Bang, nanti aja bang, sholat di rumah aja bang," misalnya, ya. Apa yang Allah katakan? Ceraikan. Allah katakan apa? Wa in ta'fu. Kalau kalian memaafkan mereka, ya. Memaafkan istri-istri kalian, memaafkan anak-anak kalian tadi yang menghalangi kalian dari ketaatan. Wa tasfahu, ya. Dan kalian lapangkan dadanya, kalian tetap terima keberadaan mereka di tengah-tengah kalian. Wa taghfiru, dan kalian tutup kesalahan-kesalahan mereka, bukan kalian bongkar. Memang istri saya kurang ajar kali, memang anak saya kali ini hancur kali, ya. Seorang mukmin enggak seperti itu. Meskipun keluarganya ini menjadi penghalang dia, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap memaafkan istri-istrinya, anak-anaknya. Mereka tetap berlapang lada dengan keberadaan mereka, dan mereka tetap menutup aib-aib keluarga mereka. Allah katakan, "Fa innallaha ghafurur rahim." Sungguhnya Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Siapa yang paling banyak dimaksiati? Siapa yang paling banyak disakiti dalam kehidupan dunia ini? Kita atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan Allah punya anak, Allah dikatakan begini, Allah dikatakan begitu. Tapi meskipun Allah dikatakan dengan berbagai macam ucapan dan perkataan, Allah tetap mengampuni dan tetap Maha Penyayang. Oleh karena itu, tatkala kalian mendapati hal-hal ini dalam keluarga kalian, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, maafkanlah mereka, terimalah mereka, dan tutupilah kesalahan-kesalahan mereka. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, akhir dari surah At-Taghabun ini yang sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan beberapa ayat yang kita bisa ambil pelajaran darinya, pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan ya Allah memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.